Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1340. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Canggung, sepertinya Miao Qing telah kehilangan sesuatu. Hatinya kosong dan dia melihat sosok Qin Chen pun berpaling. Dan lalu sosok Qin Chen pun perlahan menghilang dari depan matanya. Seketika Miao Qing pun memiliki mata yang lembab. Saat ini dia memiliki perasaan di hatinya. Dan mungkin saja dirinya akan bertemu lagi dengan tuannya di masa depan. Tetapi dirinya tidak tahu di mana hari itu akan tiba. Pria yang tiba-tiba muncul di dalam hidupnya ini benar-benar membuat hatinya terasa bersedih. Keesokan paginya, Qin Chen menerima perintah dari Raja Iblis Batu Hitam dan kemudian Qin Chen mendatangi rumah Raja Iblis Batu Hitam untuk bersiap pergi ke konferensi Pulau Iblis. Pada saat ini di luar istana Raja Iblis, nampak 9 jenderal iblis juga telah berkumpul lagi di sini. Setelah satu malam, kekuatan 9 jenderal iblis ini telah memulihkan kekuatan mereka. Dan saya harus mengatakan bahwa perawatan dengan kekuatan kegelapan ini memang efeknya cukup luar biasa. Sekelompok orang kemudian memasuki rumah Raja Iblis Batu Hitam di bawah kepemimpinan pelayan iblis. "Ayo, pergi," kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia pun langsung bergerak. Dia membuka mulutnya dan seketika sekelompok orang pergi ke langit dan menghilang di bawah kepemimpinan Raja Iblis Batu Hitam. Pulau Iblis Abadi. Pulau Iblis ini adalah pulau iblis terluas dan terkuat di alam iblis laut iblis dewa kekacauan. Di pulau iblis ini tinggallah raja wilayah laut ini, yaitu Raja Iblis Abadi. Pulau iblis ini seperti sebuah dunia dihuni oleh keberadaan yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut iblis ini menguasai hampir 1/8 wilayah laut iblis kekacauan. Sekarang di tepian pulau iblis abadi, ahli yang kuat dari iblis terus-menerus muncul. Orang-orang kuat ini ada yang mengendarai senjata iblis laut, atau juga ada yang mengendalikan tentara sihir, atau ada juga yang menaiki pesawat terbang. Sementara saat ini di atas pulau iblis abadi terlihat sekelompok orang kuat berjalan di udara. Itu adalah Qin Chen dan kelompoknya. Hahaha, aku datang ke pulau iblis abadi lagi. Terakhir kali aku datang sepertinya itu 3000 tahun yang lalu. Pulau Iblis Abadi ini sebenarnya tidak berubah sama sekali, masih banyak orang, kata Jenderal Iblis kedua. Dia berkata dengan penuh semangat, tampak bersemangat. Qin Chen juga kemudian melihat ke bawah dan melihat banyak Master Iblis yang berdatangan. Konferensi Pulau Iblis, siapa yang akan ketinggalan? Tetapi Anda semua harus berhati-hati. Setiap konferensi Pulau Iblis itu adalah kesempatan untuk naik peringkat. Anda juga mungkin akan menjadi tujuan dari orang lain, kata Raja Iblis Batu Hitam. Nasihat Tuan Raja Iblis, saya selalu mengingatnya dan saya akan berjuang untuk Raja Iblis Batu Hitam, kata Jenderal Iblis kedua. Dia berkata dengan tegas. Dan Jenderal Iblis lainnya di samping, mereka juga dipenuhi dengan semangat juang yang mendidih. Hahaha, Raja Iblis Batu Hitam, kamu tahu kamu akan kehilangan posisi Raja Iblis di konferensi Pulau Hati Iblis ini. Jadi apakah kamu akan memobilisasi banyak master? Pada saat ini sebuah tawa tiba-tiba bergema, dan dari langit yang jauh sekelompok orang kuat datang. Terlihat itu adalah seorang Raja Iblis beserta Jenderal Iblis di bawah komandonya. Dan ketika melihat Raja Iblis ini, mata Raja Iblis Batu Hitam bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Jelas sekali dirinya mengenal pihak lain. Ayo pergi, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia sepertinya sangat malas untuk berinteraksi dengan pihak lain. Raja Iblis Batu Hitam berbalik dan ingin pergi. Hahaha, Raja Iblis Batu Hitam, kenapa repot-repot pergi dengan cemas? Kenapa melihat Raja Iblis ini? Apakah kamu sedikit malu untuk tidak melihat secara langsung ke arahku? Kata Raja Iblis yang kuat itu. Dia tertawa. Tiba-tiba sihir yang lebih mengerikan meluncur dari langit. Hahaha. Di belakang Raja Iblis yang kuat ini, banyak orang kuat tiba-tiba tertawa.
kemudian memandang Raja Iblis Batu Hitam satu persatu, menunjukkan sebuah pelecehan. Iblis darah. Jaga mulutmu yang bau itu, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia berubah warna. Dia berteriak dan keras. Dan segera ada kekuatan sihir mengerikan yang berkembang pada tubuhnya. Siapa orang ini? Gumam Qin-Chen, dia mengerutkan kening. Kemudian Jenderal Iblis kedua menjelaskan kepada Qin-Chen. Jenderal Iblis pertama, orang ini adalah Raja Iblis Banjir Darah. Dia merupakan Raja Iblis yang dulunya dia sangat menyukai Tuan Raja Iblis Batu Hitam. Dan orang ini juga menduduki peringkat ke-12 di antara 18 Raja Iblis di sesi sebelumnya. Dia pernah mengejar-ngejar Tuan Raja Iblis Batu Hitam, tetapi dia tidak berhasil. Dan Tuan Raja Iblis Batu Hitam selalu menolaknya. Sehingga orang ini sangat tidak puas dan dia berulang kali menemukan masalah dengan Tuan Raja Iblis Batu Hitam. Mendengar penjelasan itu, Qin-Chen pun langsung mengerti. Hahaha, Raja Iblis Batu Hitam, kamu memang sangat cantik. Itu adalah wanita yang mirip dengan darahku, tetapi kali ini saya mendengar bahwa laut ini telah melahirkan ahli-ahli yang kuat. Raja Iblis Batu Hitam, Anda hanya peringkat terendah. Pertemuan konferensi Pulau Iblis ini pasti akan sangat berbahaya bagimu. Lebih baik datanglah ke sisi saya dan menjadi permaisuri saya, dan saya jamin untuk keselamatan Anda, kata Raja Iblis Banjir Darah itu. Hahaha, ya benar. Raja Iblis Banjir Darah dan Raja Iblis Batu Hitam, kalian berdua sangat cocok. Lebih baik melakukan enak-enak sebelum konferensi dimulai. Dan Tuan Raja Iblis Banjir Darah pasti akan memelihara Tuan Raja Iblis Batu Hitam dengan sangat istimewa, kata seorang Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah. Setelah kata-kata itu jatuh, sekelompok orang Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah juga nampak tertawa. Kalian, kata Raja Iblis Batu Hitam, dia menjadi marah karena malu. Segera kekuatan iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dan boom, kekosongan bergetar dan cahaya iblis yang mengerikan tiba-tiba mekar, langsung menekan kelompok Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah. Tetapi sebelum cahaya iblis dari Raja Iblis Batu Hitam itu akan jatuh, tiba-tiba Raja Iblis Banjir Darah mendengus dan dia melangkah maju, dan boom, saya kemudian melihat cahaya iblis dari Raja Iblis Batu Hitam langsung diblokir dalam sekejap oleh Raja Iblis Banjir Darah. Raja Iblis Batu Hitam, bagaimana? Konferensi Pulau Iblis belum dimulai. Apakah kamu ingin berlatih dengan kursi ini? Kata Raja Iblis Banjir Darah. Dia mendengus dan tidak ada rasa takut di matanya. Karena dia adalah Raja Iblis ke-12 dan dalam hal kekuatan dia berada jauh di atas Raja Iblis Batu Hitam, dan tentu saja dirinya tidak takut kepada Raja Iblis Batu Hitam. Hahaha, Tuan Raja Iblis Banjir Darah. Raja Iblis Batu Hitam ini sepertinya sudah tidak sabar untuk menghabiskan malam dengan Tuan, kata seorang Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah. Nampak Jenderal Iblis ini memiliki bulu hitam di tubuhnya. Dia tertawa keras, matanya menyipit menunjukkan warna yang sangat tidak senonoh, dan dia tertawa mesum. Mendengar itu, mata Raja Iblis Batu Hitam bersinar dengan cahaya dingin dan perkataan orang ini terlalu kotor. Kamu sangat berani menghina Tuan Raja Iblis Batu Hitam, cari mati, kata Jenderal Iblis kedua. Nampak dia sangat marah dan segera tombak iblis muncul di tangannya. Tombak iblis itu menembus langit, memancarkan niat membunuh yang sangat besar, seperti lautan luas membanjiri langit. Dia dulunya adalah Jenderal Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam, dan sekarang mendapati bahwa Tuan Raja Iblis Batu Hitam direndahkan seperti itu oleh orang-orang ini. Dia sangat marah. Namun kemudian Jenderal Iblis Bulu Hitam di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah itu mengangkat tangannya, dan seketika cahaya iblis dari ribuan bulunya membumbung ke langit, dan setiap bulu seperti pedang iblis menembus langit dan menebas tombak iblis yang dilepaskan oleh Jenderal Iblis kedua. Dengan keras, tombak iblis yang ditunjukkan oleh Jenderal Iblis kedua tiba-tiba hancur, dan lautan energi iblis yang luas langsung terkoyak, dan tampaknya itu rapuh, tidak dapat menahan pukulan ini. Napas yang mengerikan yang kuat itu datang. Itu sepertinya membuat Jenderal Iblis kedua itu berderit. Wajahnya pucat, dan kemudian mulutnya dipenuhi dengan sedikit darah. Apa? Melihat itu, Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam lainnya semuanya berubah warna.
Karena sebelum kedatangan Qin-Chen, Jenderal Iblis kedua sekarang itu awalnya adalah Jenderal Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam. Tetapi sekarang, dia benar-benar dikalahkan oleh Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah. Namun tidak sampai di situ, kemudian Jenderal Iblis Bulu Hitam itu lalu menyerang ke arah Jenderal Iblis kedua di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam lagi. Melihat ini berbahaya, Raja Iblis Batu Hitam pun langsung melakukan gerakan untuk memblokir serangan tersebut. Tetapi kemudian di pihak lain, Raja Iblis Banjir Darah kemudian melakukan gerakan dan langsung menahan serangan dari Raja Iblis Batu Hitam. Hal itu pun membuat Raja Iblis kedua berada dalam bahaya, karena dirinya tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa memblokir serangan yang dilepaskan oleh Jenderal Iblis Bulu Hitam. Ketika serangan Jenderal Iblis Bulu Hitam akan mengenai Jenderal Iblis kedua, tiba-tiba sosok muncul di depan Jenderal Iblis kedua. Sosok itu adalah Qin-Chen. Qin-Chen langsung melayangkan serangannya dan segera bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh Jenderal Iblis Bulu Hitam. Saya kemudian mendengar suara meledak dari tabrakan kedua serangan itu. Dampak mengerikan langsung menyapu dan serangan tersebut langsung diblokir oleh Qin-Chen. Setelah diblokir, Jenderal Iblis Bulu Hitam langsung mundur beberapa langkah ke belakang dan dirinya langsung melihat ke depan dengan terkejut. Oke, Raja Iblis Banjir Darah dan Jenderal Iblis lainnya di bawah komandonya juga menoleh dengan kaget. Mereka tidak menyangka seseorang benar-benar dapat memblokir serangan dari Jenderal Iblis Bulu Hitam. Di sisi lain, Raja Iblis Batu Hitam dan banyak Jenderal Iblis lainnya menunjukkan ekstasi. Dan untungnya Qin-Chen melakukan tembakan di saat-saat terakhir. Pada saat ini tatapan Raja Iblis Banjir Darah memadat. Dia menatap Qin-Chen dengan dingin, dan sesaat niat membunuh yang mengerikan menyebar darinya. Raja Iblis Batu Hitam, kapan kamu memiliki master seperti itu? Kata Raja Iblis Banjir Darah. Dia tidak menyangka Qin-Chen dapat memblokir serangan dari Jenderal Iblis pertama di bawah komandonya. Dan dia menyadari bahwa kekuatan orang ini tidaklah kecil. Jenderal Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah nampak sangat marah. Dan dia kemudian langsung melayangkan serangannya lagi ke arah Qin-Chen. Akan tetapi ketika serangannya itu akan jatuh kepada Qin-Chen, tiba-tiba, "Hei, siapa itu berani bertarung di Pulau Abadi?" Di kejauhan beberapa sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Nampak ini adalah orang kuat yang memiliki napas yang mengerikan. Dia memakai baju sirih hitam keperakan. Pemimpinnya nampak bertubuh kekar dengan sepotong timbangan iblis di tangannya. Seseorang muncul di belakangnya dan napas Tianjun yang mengerikan tiba-tiba melonjak darinya. Dia muncul di medan perang dan dia menghentikan serangan dari Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis Banjir Darah. Raja Iblis Banjir Darah, Raja Iblis Batu Hitam, kalian berdua sangat berani sekali menjadi liar di Pulau Iblis Abadi. Apakah kalian tidak takut dihukum oleh Raja Iblis? Kata seorang ahli Tianjun yang kekar itu yang baru muncul itu. Dia kemudian memandang Raja Iblis Batu Hitam dan Raja Iblis Banjir Darah dengan mata yang dingin. Melihat orang ini, Raja Iblis Batu Hitam dan Raja Iblis Banjir Darah memiliki wajah yang sedikit berubah. Dan keduanya langsung memisahkan diri dari konfrontasi. Dan mereka berdua langsung memberikan hormat kepada Tianjun yang kekar itu. Ternyata itu adalah pemimpin kuno, Tuan Komandan Gu Pang kuno. Ini tidak disengaja di Pulau Abadi ini, tetapi Raja Iblis Banjir Darah ini yang melakukan serangan terlebih dahulu. Dan kursi ini hanyalah melawan, kata Raja Iblis Batu Hitam. Ya, Komandan Gu Pang, ini tidak terlalu serius. Konferensi Pulau Iblis akan segera dimulai. Kursi ini dan Raja Iblis Batu Hitam kebetulan bertemu dan melakukan pemanasan satu sama lain, kata Raja Iblis Banjir Darah. Mereka nampak sangat hormat kepada Komandan Gu Pang kuno ini. Komandan kuno ini adalah komandan penjaga iblis tingkat Tianjun di Pulau Iblis Abadi. Baiklah kalau begitu, tapi saya ingatkan kalian berdua jangan bertarung di sini. Namun jika kalian tetap ngeyel, jangan salahkan komandan ini karena tidak mengingatkan, kata komandan kuno itu. Dia mendengus. Ayo pergi. Suara itu jatuh. Dia lalu pergi dari sana dan menghilang dari cakrawala. Raja Iblis Batu Hitam, kamu beruntung hari ini, kata Raja Iblis Banjir Darah. Dia tersenyum dan lalu membawa para rombongannya dan pergi dari sana.
Setelah mereka semua pergi, kemudian Raja Iblis Batu Hitam berkata kepada Qin Chen Iblis, kenapa kamu tidak membunuh Jenderal Iblis Bulu Hitam sebelumnya? Tuan Raja Iblis Batu Hitam, Jenderal Iblis Bulu Hitam sebelumnya cukup kuat dan kursi ini belum tentu bisa membunuhnya, kata Qin Chen. Atau apakah kamu sudah menemukan bahwa komandan kuno dan yang lainnya telah datang, jadi kamu secara tidak sengaja tidak menembak, kata Raja Iblis Batu Hitam. Bahkan Raja Iblis Batu Hitam pun tidak dapat merasakan kedatangan komandan pemimpin Pang kuno sebelumnya. Bagaimana mungkin bawahan bisa merasakannya, kata Qin Chen. Teruslah berpura-pura, tidak peduli apa alasan yang tidak ingin kamu katakan. Tetapi nanti kamu harus membunuh orang itu untukku di konferensi Pulau Iblis ini. Tapi jika tidak, aku akan meninggalkanmu, kata Raja Iblis Batu Hitam kepada Qin Chen. Dan setelah mengatakan itu, Raja Iblis Batu Hitam pun memimpin sekelompok orang di bawah komandonya dan pergi dari sana. Qin Chen mendengarnya menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata-kata, dan sekelompok orang pun segera pergi mengikuti Raja Iblis Batu Hitam. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya tiba di stasiun Raja Iblis Batu Hitam di Pulau Iblis Abadi. Sebagai salah satu dari 18 Raja Iblis dari Raja Iblis Abadi, Raja Iblis Batu Hitam secara alami memiliki stasiun di Pulau Iblis ini. Saat ini masih tersisa 2 hari sebelum konferensi Pulau Iblis dimulai. Karena pada konferensi Pulau Iblis Abadi saat ini dipenuhi dengan orang-orang kuat yang seperti awan. Jenderal Iblis kedua yang pernah ke sini sebelumnya, dan mereka semua familiar dengan beberapa tempat di sini. Jadi mereka semua pun mengundang Qin Chen untuk bermain dan bersenang-senang bersama mereka. Namun Qin Chen secara alami menolak. Karena Qin Chen tidak ingin ikut, Jenderal Iblis kedua dan yang lainnya pun meninggalkan Qin Chen. Sementara Qin Chen dia berbalik dan hendak pergi, tetapi Qin Chen kemudian melihat Raja Iblis Batu Hitam berjalan mendekat ke arahnya. Mengapa kamu tidak keluar dan bermain bersenang-senang bersama mereka? Kata Raja Iblis Batu Hitam seraya menatap Qin Chen dan bertanya. Aku tidak tertarik, kata Qin Chen dengan ringan. Apakah kamu tahu bahwa di sana banyak wanita penyihir yang menarik dan mereka sangat tahu cara untuk melayani pria? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Aku masih tidak tertarik, kata Qin Chen. Qin Chen tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Dia sekarang menyadari bahwa dia sedikit sakit kepala ketika bertemu dengan Raja Iblis Batu Hitam. Wanita seperti Raja Iblis Batu Hitam banyak sekali omong kosong. Tahukah kamu bahwa setelah 2 hari ini, itu adalah konferensi Pulau Iblis. Konferensi Pulau Iblis kali ini, orang-orang kuat dari Iblis sangat banyak. Dan di sana akan terjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Dan mungkin saja di konferensi Pulau Iblis ini, Anda akan mati. Dan mungkin saja semua Jenderal Iblis di bawah komando saya hanya memiliki 2 hari terakhir ini untuk bersenang-senang, kata Raja Iblis Batu Hitam. Raja Iblis Batu Hitam tidak dapat menjamin apakah mereka akan masih hidup atau tidak setelah konferensi Pulau Iblis selesai. Oleh karena itu, mengapa dirinya tidak membiarkan semua Jenderal Iblis di bawah komandonya bahagia selama 2 hari ini? Tuan Raja Iblis Batu Hitam, kamu sepertinya sangat mengenal Pulau Iblis Abadi ini. Kalau kamu berminat, kamu bisa pergi saja sendiri. Jangan tarik bawahan ini. Maaf, saya sedang sibuk sekali, kata Qin Chen. Apakah kamu masih laki-laki? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Jika Anda ingin tahu apakah saya seorang laki-laki atau tidak, saya dapat memberitahu Anda secara pribadi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun berbalik dan pergi dari sana. Orang ini, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia melihat punggung Qin Chen yang pergi dari hadapannya. Matanya melihat untuk sekilas, tetapi matanya nampak sangat dalam namun memperlihatkan tampilan yang berbeda. Qin Chen kembali ke kamarnya sendiri. Qin Chen melihat Raja Iblis Batu Hitam telah pergi dan matanya berkedip, dan saat berikutnya sosok Qin Chen pun menghilang dari sana. Qin Chen sebenarnya memiliki keraguan pada Pulau Iblis ini, dan Qin Chen mencoba menemukan jawabannya di Pulau Iblis Abadi ini. Sosok Qin Chen terus melesat dan dia telah memasuki kedalaman Pulau Abadi ini. Qin Chen berjalan di Pulau Abadi ini dan Qin Chen hampir memasuki wilayah yang tak berawak. Setelah menyelidiki Pulau Iblis Abadi beberapa saat, Qin Chen langsung datang ke rumah Raja Iblis di tengah Pulau Iblis. Oke, Qin Chen hanya ingin masuk ke rumah Raja Iblis dan tiba-tiba
Qingchen sepertinya merasakan sesuatu. Qingchen lalu mengguncang sosoknya dan langsung menuju ke sebuah tempat. Masuk ke tempat itu, nampak itu adalah lautan iblis yang bergulir. Qingchen menyelinap ke laut iblis dan kemudian melanjutkan. Kemudian ada ledakan di bawah lautan dewa iblis kekacauan ini. Di bawah pulau hati iblis abadi ini, Qingchen mendapati sebuah formasi iblis yang sangat luas. Ada kekuatan gelap yang mengerikan dalam formasi iblis ini. Kegelapan terus menyebar di sepanjang jalan bagian bawah. Dan ada kekurangan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan hal-hal yang tidak diketahui. 18 lorong. Gumam Qingchen, dia merutkan kening seraya melihat ke arah ke-18 lorong itu. Qingchen memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa di antara 18 lorong gelap yang menembus ke dalam kehampaan tak berujung itu, ada aliran kekuatan sumber sihir yang terus-menerus melonjak dan memasuki kedalaman pulau iblis abadi ini.